Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Hari ini kembali Allah mempersuakan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat fardu zuhur, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, hari ini kita berada di hari yang ke-26 di bulan Zulqa'dah, yang insya Allah 3 hari ke depan maka kita akan tinggalkan bulan ini dan kita akan segera menikmati bulan baru, yakni 1 Zulhijjah. Berbicara tentang bulan Zulhijjah, maka sesungguhnya berbicara bulan yang paling istimewa, karena termasuk di antara 1-4 bulan haram. Kemudian akan ada di dalamnya ibadah-ibadah yang mungkin belum tentu ada ibadah itu di luar lainnya. Maka para ulama mengutip ayat Al-Quran, surah Al-Fajr ayat yang kedua, wal fajri walayalil ashr, demi waktu fajar dan hari yang ke-10. Sesungguhnya pada malam yang ke-10 itu ada 4 penafsiran para ulama. Satu, ada yang mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua, ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Tapi satu di antara 4 itu ada yang mengatakan yakni 10 hari di bulan Zulhijjah. Maka sedang jemaah yang berbahagia, dulu Rasulullah di depan sahabat pernah mengatakan, tidak ada hari yang lebih baik daripada hari-hari ini. Sehingga ada di antara sahabat itu bertanya, wala jihad, bagaimana kalau dengan jihad? Maka Rasulullah ketika itu mengatakan, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian membawa seluruh hartanya dan mereka tidak kembali kecuali nama. Begitulah sedang jemaah yang berbahagia, bulan yang mulia ini. Maka tugas kita hari ini sebagaimana yang kita kutip dari pernyataan ulama, momentum yang sangat hebat ini kita memanfaatkan untuk kebaikan. Karena para ulama mengatakan, bisa jadi kita melakukan amal kecil, tapi di saat yang tepat maka pahalanya luar biasa. Atau bisa jadi kadang-kadang kita beribadah dengan amalan yang besar, tapi pahalanya biasa saja karena momentumnya yang kurang pas. Maka apa amal ibadah yang mesti kita lakukan? Karena insya Allah kalau kita tengok kalender, maka dalam kalender Islam global, 1 Zulhijjah itu ditetapkan pada Senin yang akan datang atau bersamaan dengan tanggal 18 bulan Mei. Dan ini juga mengacu, kalau kita lihat pengumuman yang disampaikan oleh Kementerian Haji Arab Saudi, mereka menetapkan hari wukuf Arafah itu bertepatan hari Selasa, yakni tanggal 26 bulan ini. Maka juga kita sudah membaca maklumat yang disampaikan oleh Muhammadiyah, seperti juga tidak jauh berbeda dengan Arab Saudi. Muhammadiyah menetapkan tanggal 9 itu nanti hari Selasa atau hari wukuf, sementara Idul Adhanya pada hari Rabu, yakni tanggal 27 bulan ini. Maka sedang jemaah yang berbahagia, lantas apa yang mesti kita lakukan dan amal ibadah apa yang elok? Pertama, tentunya mengacu kepada hadis Nabi berpuasa. Ada beberapa kaidah yang menunjukkan. Pertama, hadis dari Hunaidah bin Khalid, dan dia bercerita tentang istri Nabi yang bernama Hafsah. Apa yang diungkapkannya? Karena Rasulullah SAW yasumu dzihijjah yaumun Asyurah. Dalam hadis yang cukup panjang itu dikatakan bahwa Nabi berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Artinya kalau menengok apa yang diungkapkan oleh Hafsah, maka dia menyatakan Nabi kalau sudah berada di bulan Zulhijjah, maka ia akan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang kedua, ada hadis seperti bertentangan seperti diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang ia katakan, maraitu Rasulullah SAW shaiman fil asril qat. Saya tidak pernah melihat Rasulullah itu berpuasa penuh selama 9 hari. Maka para ulama mencarikan titik temu apa yang dimaksud dengan hadis. Karena Hafsah mengatakan dan dia melihat dan tidak tentu bohong. Dia mengatakan kalau Nabi berada di bulan Zulhijjah maka ia puasa 9 hari, dari hari pertama sampai tanggal 9. Tapi Aisyah mengatakan dia tidak pernah melihat Nabi berpuasa penuh sebagaimana yang diungkapkan. Maka Imam Ahmad mengatakan,
Bisa jadi ketika Rasulullah berada di rumah Hafsah, maka dia berpuasa selama hari itu. Tapi ketika dia balik ke rumah Aisyah, maka pada saat yang berbeda, maka bisa jadi dia tidak berpuasa. Maka dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh para ulama, ada beberapa cara yang bisa kita nikmati selama 9 hari tersebut. Pertama, tentunya berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang kedua, tentunya bisa mengambil hari-hari yang mungkin kita mampu untuk melakukan. Bisa jadi mengikuti kebiasaan Nabi seperti berpuasa Senin Kamis. Apalagi kalau disambung hadis tadi, Nabi sering berpuasa hari Senin dan hari Kamis, dan wabil khusus di awal bulan. Awal bulan itu bukan dalam perkalenderan Masehi, tapi Nabi mengambil puasa itu selalu di awal bulan-bulan Hijriah. Maka sekiranya besok Senin, kemudian disambung dengan hari Kamisnya, kita berpuasa, maka insya Allah kita akan menikmati pahala yang luar biasa. Yang kedua, selain tidak bisa 9 hari, mengambil hari-hari tertentu, maka paling tidak tentunya kita akan menikmati hari Arafah. Bukankah ketika Nabi mengatakan, Saumu yaumun Arafah ihtasaba alallahi an yukaffira sanatal baqiyah wal madiyah. Orang-orang yang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau yang kita kenal dengan hari Arafah, maka Allah akan ampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sekali lagi sedang jemaah yang berbahagia, mungkin ini yang paling mudah. Artinya sekiranya tidak mungkin 9 hari, kemudian juga tidak ada waktu untuk mengambil di antara selah waktu yang lainnya, maka berusahalah untuk berpuasa tanggal 9. Tadi kita katakan, kalau mengikuti apa yang sudah disampaikan maklumat Muhammadiyah, dan juga apa yang diungkapkan di dalam beberapa media tentang wukuf yang sudah ditetapkan oleh Arab Saudi, maka insya Allah wukufnya akan terjadi atau tanggal 9 itu pada hari Selasa, yakni tanggal 26 Mei bulan ini. Nah, yang berikutnya yang bisa kita perbanyak selama beberapa hari ke depan memasuki bulan Zulhijjah itu adalah memperbanyak takbir, tahmid dan zikir. Dan tentunya para ulama mengatakan ada 2 bentuknya. Pertama mutlak, yang kedua muqayyad. Yang mutlak itu bisa kita lakukan dari hari pertama, di mana kita duduk, kita berzikir, di mana kita tegak, di situ kita mengagungkan asma Allah. Tapi yang berkenaan dengan muqayyad itu biasanya berkenaan dengan tanggal 9 sampai hari tasyrik, ketika kita mendengarkan imam akan membacakan kalimat-kalimat takbir itu sampai selesainya hari tasyrik. Nah, yang berikutnya menunaikan ibadah haji. Tapi kalau menunaikan ibadah haji, tentunya ini sudah terlewatkan, karena banyak syaratnya, istitoanya yang harus dilakukan. Tapi kita bersyukur tahun ini, mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji ke depannya makin baik. Karena pemerintah sudah memberikan perhatian. Yang dulu kita kenal bahwa ibadah haji itu sesungguhnya berada di bawah Kementerian Agama. Sekarang haji itu berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah. Yang kedua, sistemnya juga sekarang berubah. Kalau dulu sistem kuota itu diberikan kepada kabupaten dan kota. Jadi kalau di Provinsi Riau dapat 5.000, maka nanti kuota itu dibagikan ke 11 kabupaten dan kota. Bisa jumlahnya penduduknya banyak, maka mereka mendapatkan porsi yang banyak. Tapi tahun ini kuota itu berdasarkan provinsi. Dia tidak lagi diberikan kabupaten, tapi berdasarkan nomor urut atau orang yang paling lama untuk menabung. Jadi mereka yang sudah menabung lama atau mereka yang mendaftar paling lama, itu yang diberikan. Karena dulu bisa jadi orang mendaftar di Pekanbaru 2013, mereka berangkat tahun ini, tapi daerah bisa jadi mereka baru mendaftar tahun 2015, mereka sudah berangkat. Mengapa terjadi perbedaan itu? Karena berdasarkan kabupaten kota kuotanya. Tapi hari ini provinsi. Jadi diurut di provinsi siapa yang pertama. Kalau memang kuotanya 5.000, maka dari yang paling lama sampai 5.000 ke bawah itulah berangkat. Maka bisa jadi tahun ini untuk kuota Pekanbaru lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena kita yakin orang Pekanbaru keinginannya luar biasa. Maka tahun ini kita juga mendengarkan ada beberapa kabupaten di timur sana jumlah jemaahnya minimal. Bahkan di Sulawesi Utara itu ada 1 kabupaten
jemaahnya cuma satu. Tapi yang menarik, karena walaupun hanya satu orang, ketua kloternya juga ada. Jadi insya Allah kalau ketua kloternya satu, jemaahnya satu, itu tidak hilang apa? Kalau hilang, atau memang keterlaluan juga tuh. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, haji itu nggak mungkin lagi. Walaupun ada baiknya kita dengar, kemungkinan tahun 2030, renovasi Ka'bah atau Masjidil Haram yang hari ini besar-besaran, akan diprediksi selesai pada tahun 2030. Maka dikatakan kalau tahun 2030 itu selesai, maka Masjid Haram akan bisa menampung lebih kurang 5 juta jemaah. Kalau 5 juta jemaah itu terrealisasikan, maka prediksi Kementerian Haji pada tahun 2030 kita akan memiliki kuota lebih kurang 500.000 orang. Sekarang 200.000. Sehingga mudah-mudahan bisa memberikan kecepatan dari mereka yang daftar tunggu yang cukup lama. Maka mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang mendaftar hari ini, tidak usah buru-buru uangnya diambil, apalagi putus asa. Yakinlah pada saatnya nanti akan sampai. Nah, yang berikutnya apa yang harus kita lakukan di bulan Zulhijjah? Memperbanyak amal soleh. Bisa kita bersedekah. Bisa di antara kita yang juga silaturahim. Bisa di antara kita melakukan amal ma'ruf. Atau bisa di antara kita memperbanyak yang namanya ibadah-ibadah sunnah. Ada sholat sunnah, ada duhanya, ada tahajudnya, ada rawatib ba'diyahnya dan qabliyahnya. Atau ada di antara kita yang membaca Al-Quran. Atau paling tidak ada juga di antara kita yang melakukan silaturahim. Maka sekali lagi sedang jemaah yang berbahagia, ini kesempatan yang luar biasa. Atau mungkin pekerjaan yang tempat nampaknya remeh, tapi memiliki dampak yang luar biasa. Menengok orang yang sakit. Atau mungkin hanya menengok, menghadiri orang yang meninggal. Mungkin bagi sebagian orang itu kan fardu kifayah. Tapi kalau itu diamalkan, dilakukan, melahirkan efek yang luar biasa. Kalau dalam sisi pahala, tidak usah diceritakan. Abdullah bin Umar pernah mengatakan, saya semenjak diberitahu oleh Rasulullah, orang yang menyaksikan orang yang mati sampai kemudian dia menguburkan, maka dia mendapatkan pahala 2 kirat. 1 kirat itu seperti bukit Uhud. Betapa besar yang diberikan oleh Allah. Tapi itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Usia kita berkurang. Kesempatan untuk hidup itu terbatas. Kalau kita lalaikan dan tidak mengambil kesempatan yang ada, maka yang timbul adalah sebuah penyesalan. Maka kalau ada di antara amal ibadah itu, mari kita lakukan. Nah, yang berikutnya apa yang harus dilakukan di bulan Zulhijjah ini adalah berkurban. Ayat yang senantiasa disampaikan oleh dai kita, Al-Kautsar ayat yang kedua itu betul-betul menyuruh kita untuk mendirikan solat dan berkurban. Maka ulama memang memiliki 2 pandangan. Jumhur ulama mengatakan berkorban itu sunnah muakkadah. Artinya mendekati wajib, tadi tidak sampai pada wajib. Tapi kalau dibawa kepada Imam Abu Hanifah, mengatakan bagi orang yang mampu, maka bagi mereka berkorban itu adalah kewajiban. Karena ada hadis Nabi mengatakan, man kana lahu sa'atun walam yudhakhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu atau memiliki kelapangan, tapi mereka tidak mau berkorban, maka janganlah mereka mendekati tempat solat kami. Sidang jemaah yang berbahagia, apa ukuran mampu itu? Maka kalau kita baca ukuran apa yang disampaikan ulama, yang mampu itu kalau orang memiliki kelapangan rezeki, 4 hari Idul Adha ditambah 3 hari pada hari tasyrik. Kemudian punya uang untuk membeli seekor kambing, atau mungkin dia ikut berserikat untuk memotong sembelihan sapi dengan 6 orang lainnya, maka itu sudah dianggap mampu. Cuma kadang-kadang sidang jemaah yang berbahagia, sering kita untuk menikmati. Artinya sering kita melihat ada orang-orang yang ukuran kita mampu, tapi dia mengabaikan. Maka termasuk hari ini, kita tengok di tangga masjid tadi, korban kita baru 3. Mudah-mudahan sepekan ke depan, mudah-mudahan lebih banyak. Walaupun mungkin ada juga di antara kita yang berkorban, tapi bukan pada tempat ini, tempat-tempat yang lain silahkan saja. Di mana kita senang, nyaman, karena sekarang juga ada yang namanya korban melalui online. Daerah-daerah yang jauh dari kebaikan atau mungkin mereka tidak mendapatkan daging,
atau daerah-daerah pelosok yang selama ini kekurangan iman sehingga disupport pun tak masalah. Tapi maaf, mudah-mudahan di tempat kita tinggal ini juga akan perlu diperhatikan. Walaupun kemarin pemerintah memberikan sinyalemen, bagaimana kalau sekiranya korban itu diserahkan saja ke pemerintah. Awak bukan tak percaya, kurang yakin aja Pak. Jadi dia katakan, kemudian bagaimana juga ada kemarin inisiatif bagaimana kalau hewan korban itu tidak dipotong di sembarang tempat. Ini juga bagus. Karena bagaimanapun ketika memotong itu ada limbahnya. Ada kotorannya, ada darahnya yang kadang-kadang maaf. Sepekan setelah Idul Adha, kadang-kadang menjadi sumber bau yang tak enak. Dan mungkin meniru negara-negara modern. Kalau di Mekah ada namanya Jabal Kurban. Di mana orang menyembelih di situ khusus untuk tempatnya. Kalau kita sesungguhnya memiliki tempat pemotongan hewan, RPH yang ada di Taman Karya ya, atau Cipta Karya Panam, dan itu ada. Tapi kalau dibawa ke situ rasa-rasanya tak juga mungkin menampung. Selama ini paling-paling 5 atau 10 ekor per malam. Tapi kalau dikumpulkan orang korban di Pekanbaru itu, sampai 5.000 ekor, kemudian dibawa ke situ. Nanti kerepotan juga. Dan lagi kadang-kadang, memang kalau disembelih di tengah masyarakat, girohnya, semangatnya luar biasa, dan itu kadang-kadang bisa mempertemukan banyak orang. Pasti ada hikmahnya Pak, berkorban di masjid kita. Orang-orang yang tak ke masjid, kalau ada korban, rupanya menarik juga untuk datang. Mari kita nikmati korban kita tahun ini, dimanapun Bapak berkorban silahkan, tetapi kita dari Masjid Taqwa tetap menunggu. Hari ini ada hampir mendekati 3, ada beberapa kolom yang kosong, silakan hubungi imam kami, kemudian petugas masjid. Mudah-mudahan tentunya kita berharap, kalaupun tidak lebih dari tahun yang kemarin, mudah-mudahan angkanya sama. Mudah-mudahan mari kita korbankan semangat korban ini. Mudah-mudahan ibadah ini menjadi lambang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.